saya Ulis Rusmawati, peserta PPG Darja 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Sekarang saya sedang melaksanakan PPL di SMK Negeri 8 Garut. Nah, untuk aksi yang pertama, saya akan menggunakan metode Value Based Learning dengan materi analisis peluang usaha. Silahkan menyimak. Assalamualaikum. Jiwa yang sehat tidak ada jiwa yang kuat. Di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar kelancaran pembelajaran ini bisa berjalan lancar sampai akhir. Silakan Ibu Kaya untuk memimpin doa. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada KM yang sudah memberi doa. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran. Nabila, kenapa pakai jaket? Ibu, Oh, sakit. Semoga cepat sembuh ya. Segera ke dokter periksakan ya, biar tidak lama sakitnya. Ya, Aina hadir? Hadir. Terus, salam. Aduh, ini ada yang kesiangan. Dari mana saja? Ayo masuk dulu. Sok, masuk. Ya, silakan duduk di kursinya. Udah Aina tadi ada Desi hadir. Dimas ada. Yang kesiangan ke siapa? Rosi sama Mira. Ya, kenapa kesiangan Mira sama Rosi? Aceh ya. Ya, nanti tidak boleh kesiangan lagi ya. Nah, melanjutkan materi kemarin, kita itu akan membahas mengenai metode analisis peluang usaha ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang ingat mengenai materi kemarin tentang apa? Ya, peluang usaha. Coba siapa angkat tangan yang mau menjelaskan pengertian peluang usaha? Iya dulu. Apa? jadi menurut Kotler, peluang usaha adalah salah satu strategi pemasaran untuk mencapai bauran pemasaran. Iya, betul. Nah, berarti Nurul masih ingat. Nah, untuk merilekskan, untuk menyambungkan persepsi, kita harus menyambungkan materi kemarin dan materi hari ini. Nah, tadi menurut Kotler itu adalah peluang usaha itu adalah salah satu strategi dari pemasaran. Ya. Nah, dalam metode analisis usaha ini adalah alat untuk menganalisis usaha-usaha yang kita ataupun yang orang lain kerjakan. Nah, kenapa? Karena kan kalau kita menjadi calon wirausahawan, kita itu harus bisa menganalisis usaha, jenis usaha apa sih yang akan kita buat, gitu kan. Produk apa saja yang akan kita hasilkan, yang berupa produk atau berupa jasa. Nah, yang perlu kalian ingat adalah wirausaha itu tidak harus hanya berjualan dengan menciptakan produk baru. Bisa juga kita misalkan dengan mengambil produk dari orang lain, kita menjual kembali. Nah, namanya itu reseller ya. Kalau seperti itu mah kan modalnya tidak besar. Jadi kita mengandalkan modal dari orang lain. Nah, dengan menggunakan metode ini kita akan bisa menguji, nah apakah usaha itu layak ataupun tidak.
depan. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu sudah membuat soal pretest. Nah, soal pretest ini tujuannya untuk mengukur seberapa paham kalian mengenai materi yang akan kita bahas. Nah, namanya juga pretest. Pretest itu dilakukan sebelum ya. Jadi sebelum kalian memahami pelajaran, dikasih tes dulu, soal dulu, dan nanti kan juga ada namanya post test. Jadi Ibu bisa membandingkan sebelum belajar dan sudah belajar, kemampuan pemahaman kalian meningkat atau tidak. Untuk pretest, Ibu sudah masukkan linknya di WA satu HP-nya. Nah, Bu Ibu dikirimkannya pada angkatan kelas 11. Lanjut, di kamera. Cobian kirimkan gini. Filenya jadi dicek ada suara anda. Nah, silahkan kalian buka di HP-nya masing-masing. Waktunya 5 menit. Silahkan.
dipandangnya sih kok anak S1 jualan sih gitu kan. Tapi kan lu nggak tahu penghasilannya malah mungkin banyakan saya daripada yang kerja di kantoran. Enak kayak gini mas, usaha lebih enak, lebih fleksibel waktunya, bisa buat anak, bisa buat keluarga lebih lama gitu. Halo, saya Zikra Oranita. Saya memiliki usaha di kampus IPB Dramaga, Babakan Raya, depan Cikenti, namanya Nguahyu. Idenya kita sering lihat YouTube, kan saya sering banget lihat YouTube di makanan kuliner-kuliner gitu. Tapi belum ada nih di daerah saya yang untuk direbus-rebus. Biasanya kan sosis tuh dibakar ya, atau nggak digoreng ya. Jadi saya mikir gimana caranya ya biar ada yang rebus-rebus gitu. Akhirnya saya nyiptain ini gerobak sendiri, semuanya desain sendiri. Ya jadi deh Nguahyu. Untuk awal-awal testernya itu sama siapa? Sendiri, semuanya sendiri sama keluarga dulu awalnya. Bikin kuah juga sendiri. Semuanya sendiri. Bikin kuah juga sendiri, yang nyobain keluarga dulu. Akhirnya langsung banyak kayak gini, alhamdulillah. Yakinnya karena semua orang suka bakso awalnya ya. Dari kuah pasti orang suka. Terus suki-sukian kayak gini murah. Jadi orang tuh dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas tuh pasti suka. Jadi saya mikir kalau profit dari usaha ini pasti sangat besar. Jadi yang beli tuh milih sendiri, Mas bisa lihat yang ini 5.000, yang ini 2.000, yang ini 10.000. Ini ada beef enoki juga. Nanti kita rebusnya di sini. Terus langsung dikasih kuah. Kuahnya, ya kita tuh ada kuah tom yum sama kuah kaldu. 14.000 ya. Ya. 19.000 ya. Kuahnya apa, Bu? Tom yum sama kaldu. Tom yum. Kita racik sendiri pakai bawang-bawangannya, ada wijen, bawang goreng. Biasa kan dibakar-bakar ya yang Ya, betul. Biasanya kan dibakar-bakar. Kita mainannya rebus. Kenapa? Karena semua orang mau panas, mau hujan, pasti suka bakso. Jadi kita mainnya di kuah-kuah aja. Karena yang bakar-bakar udah banyak. itu 5 juga ya. 3. Kita setiap hari dari 2 juta sampai yang terkecil 1 juta sih, nggak pernah turun dari itu. Ya. Biasanya kalau Sabtu malam Minggu, Jumat malam Sabtu malam Minggu kita pasti 2 jutaan. 1.800.000-an lah. Ya sama yang beli-beli bahannya tiap hari kan harus ada yang dibeli kayak gas, garam segala macam kan tuh harian ya, nggak kehitung lah. Kita hitungannya itu kos harian. Ya pasti ya sekitar segitu sih. Udah banyak nih yang mau. Kebetulan di daerah di Pakuan Bogor, di Caringin Dramaga, sama satu lagi di Lewiliang. Udah ada. Kita lagi ngurus perizinannya dulu. Jadi mereka kan, aku kan sistem franchise-nya kan lepas ya. Jadi cuma beli bahan dan alat dan bahan dan gerobaknya aja. Jadi dia beli bahannya bisa sendiri, segala macam saya ajarin sampai bisa, biar bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Ya untuk teman-teman yang pengen gabung bisa langsung DM aja ke Nguahyu IPB Dramaga. Bisa langsung DM ke situ dan tanya-tanya harga franchise-nya berapa. Buruan kita buka 5 slot dulu untuk bulan ini. Sambelin lagi Kak? Sambelin lagi? Pilihan Kak? Iya pilihan. Langsung satuin aja ya Kak? Iya, saya lulusan S1 IPB, terus sempat kerja di bank, terus nikah. Suami kerja juga. Abis nikah kan anak gak bisa ditinggal ya, karena masih ASI kan. Mikir nih gimana caranya biar tetap ngasilin uang, karena hobinya masak juga kan. Kebetulan bisnis pertama saya yang ada di sana yang roti. Ada juga ya roti bakar, itu udah berjalan setahun. Terus yang ini tuh baru kepikirannya bulan-bulan kemarin.
sampai nggak bisa tidur deh pokoknya mikirnya gimana pengen bikin suki-sukian tapi yang street food gitu kan. Akhirnya ya jadilah ini. Kalau background sih ya ibu rumah tangga karena nggak kerja kantoran, punya anak susah. Dipandangnya sih kok anak S1 jualan sih gitu kan. Kok lulusan IPB jualan sih. Tapi kan lu nggak tahu penghasilannya malah mungkin banyakan saya daripada yang kerja di kantoran. Karena hobi kali ya. Mungkin kalau misalkan ini udah bisa jalan sendiri, udah ada karyawan sendiri, bisa mungkin saya kerja. Tapi udah enak kayak gini mas, usaha lebih enak, lebih fleksibel waktunya, bisa buat anak, bisa buat keluarga lebih lama gitu. Bete ya? Karena biasa kerja, biasa sibukin diri sendiri, kalau di rumah doang kayaknya bingung mau ngapain gitu, tiduran doang, ngurus anak, jadinya emosi terus bawaannya. Kuahnya apa kak? Ada apa? Tom yum sama original? Original aja? Oke, bentar ya. Ya? Kenapa? Sosis sapi itu? Tiap hari? Kita belum ngerekrut 2 karyawan karena kan belum sebulan ya. Kita lihat dulu nih omset sebulannya berapa. Selama masih bisa aku bantu karena aku emang suka nih kayak gini. Kayak main game. Lapangan pekerjaan juga ya? Betul, yang kerja juga orang-orang di rumah, dekat rumah. Yang kagak sih, bakal seramai ini. Enggak sih, awalnya kita pikir nggak mungkin seramai ini kali ya. Tapi alhamdulillah sih responnya bagus. Karena mungkin belum ada ya. Hari apa yang kemarin kita hujannya Lan? Malam Selasa ya? Nggak berhenti-berhenti tuh hujan. Ramai alhamdulillah. Apalagi iya cocok sama udara hujan. Salah. Original. Sendok beli aja. Hah? Semua usaha aku, suami support lah pasti. Plus orang tua. Dia bagian uangnya deh, saya bagian eksekusinya. Porsinya itu harga berapa sih kalau Variatif sih, karena kan pilihan ya. Dari yang 2.000 sampai yang 5.000, tergantung mau yang mana. ini konsepnya kayak prasmanan gitu? Ya, betul. Kendala selama ini ada apa kendalanya? Parkir, cuaca. Itu doang sih. Mungkin nggak ngaruhnya ke yang beli, mungkin kan lebih nggak langsung banyak gitu loh. Jadi cuma orang yang pakai payung, omset tetap segitu. Cuma kan untuk kita yang ngejagainnya keceretan. Ini kalau kehujanan dia keceretan cepet asem, ya kan? Itu doang sih kendalanya sama parkir. Parkir dia rada susah kan parkirnya. Jadi orang kadang-kadang kalau lewat muter balik lagi, parkirnya di sembarang tempat, itu doang sih. Tapi kita mikir lagi kalau misalnya kita bikin toko, pasti nggak akan secepat ini ramenya. Makanya kita ngenalin dulu nih ke orang-orang kalau ada Ngwahyu di sini. Ya semoga aja bisa nyewa toko. Sarannya ya mungkin semua hal bisa dilakuin untuk membantu keluarga. Dari iseng-iseng jadi bisa menghasilkan pemasukan juga. Jangan males di rumah doang nonton YouTube doang, TikTokan doang. Ayo semuanya usaha franchise ke Ngwahyu.
universitas. Nah, berarti pangsa pasar atau konsumen yang ibu ini sasar adalah mahasiswa. Nah, dari harganya tadi berapa sih ibu ini menjual? 2.000 itu tusuk ya, dari harga yang di ya, silakan masuk. Nah, harga yang ditawarkan itu sangat terjangkau. Terus tadi kan tempatnya strategis di depan kelas ya. Ya. Terus resepnya dari mana? Resepnya bikin sendiri. Ya, karena ide usahanya itu dari mana tadi teh? Dari sering nonton YouTube. Jadi dia terinspirasi untuk membuat sebuah usaha. Apakah kalian di sini ada yang berminat seperti ibu ini? Ada. Sebenarnya ya, padahal ibu itu tadi itu lulusan S1 kuliahan. Kenapa dia ingin menjadi wirausaha tadi? Karena kalau wirausaha itu adalah waktunya itu fleksibel. Jadi dia selain bisa mengurus rumah tangga, bisa juga dengan menghasilkan uang dengan berwirausaha. Ya. Nah, yang ini yang ibu jelaskan tadi, jadi usahanya apa, tempatnya strategis, resepnya bikin sendiri, harganya terjangkau. Ini adalah salah satu kegiatan menganalisis. Ya. Nah, dalam proses menganalisis ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Ya, 4 metode yang bisa kita gunakan ya. Nih. Ada analisis SWOT, ada studi kelayakan, ya. Ada analisis SWOT, ada analisis 5W1H, ada bisnis plan, ada studi kelayakan ya. Semuanya bisa digunakan untuk menganalisis sebuah usaha, tetapi disesuaikan dengan jenis usaha dan bentuk usahanya ya. Nah, kali ini kita akan menentukan dan mencoba menganalisis sebuah usaha dengan menggunakan analisis SWOT ya. Nah, untuk menggunakan analisis SWOT, nanti ibu akan ibu sudah membuat tugasnya di LKPD ya. Di LKPD, nanti tolong sekretaris bantu ibu untuk membagikan LKPD-nya ya, sesuai kelompok. Nah, di situ di LKPD nanti ada sebuah usaha yang harus kalian analisis berdasarkan analisis SWOT ya. Ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ibu akan lanjut mengenai pembagian kelompok ya. Nah, untuk pembagian kelompok silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu buat kemarin. Sudah. Tolong Nabila bantu ibu untuk membagikan LKPD-nya ya. Nih, silakan bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Kalian baca LKPD-nya, langkah-langkahnya, kalian diskusikan. Selagi kalian berdiskusi, ibu akan berkeliling untuk menilai proses dan untuk berkonsultasi apabila kalian mengalami kesusahan ya dalam menganalisis tugas tersebut. Silakan. Bagaimana kelompok 1?
paham prosedurnya? Sudah? Ya, sok lanjutkan lagi ya. Sok lanjutkan sampai beres. Ibu akan kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Silakan. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak ada. Terus lanjutkan lagi ya. Sok. Bagaimana kelompok 3? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. So, berarti kalian sudah paham ya. Lanjutkan sampai waktunya selesai. Ini tes siapa aja? Tira, Rosi, Melsiana, Destiani. Ya baik, untuk diskusi akan kita mulai. Ini ada kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusinya ya. Perhatian untuk kelompok lain, untuk silakan menanggapi ataupun untuk memberi pertanyaan ya. Tolong jaga jangan ribut, jangan berisik ya. So, silakan untuk kelompok 2 ya untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya
Rignas, tidak semua jenis kulit cocok dengan produknya. Opportunity, memanfaatkan media sosial. Dan threat, ancaman yang mungkin terjadi pada usaha kosmetik, yaitu apabila usaha tersebut memiliki banyak pesaing yang menjual produk. Namun, kendala ini dapat disiasati dengan menciptakan inovasi secara berkala. Hal-hal yang membuat bisnis Meliani di bidang kecantikan dapat bertahan dan berkembang, yaitu melakukan inovasi terhadap produknya, memanfaatkan peluang usaha, memiliki modal yang cukup, memiliki perencanaan yang matang, organisasi yang terarah, dan yang terakhir pemasaran yang sesuai dengan target. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Baik, inovasi produk adalah menciptakan produk yang baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut. Ada lagi? Apa sih yang dimaksud dengan strength kalau menurut sesuatu itu? Strength artinya kekuatan. Di dalam analisis SWOT, strength memiliki arti yaitu keunggulan apa saja yang dimiliki oleh suatu bisnis. Ada lagi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kasih tepuk tangan. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil analisisnya ya. Tapi Ibu akan sedikit mengoreksi ya. Nah, dalam langkah-langkah analisis itu harus terdiri dari 5 ini. Ada konsumen, ada produk, ada masa depan, ada pesaing, dan evaluasi. Nah, tadi yang dari kelompok 1 untuk evaluasinya masih belum terlihat atau terdengar ya. Nanti coba kalian tambahkan dulu di apa ya? Di tweetnya ya, tweetnya ya. Baik, untuk ada yang mau lagi presentasi? Mungkin sudah cukup ya terwakili oleh kelompok 2 ya. Nah, sedikit Ibu akan menjelaskan mengenai materi di sini ya, bahwa tadi nih dalam kalian proses menganalisis itu harus terdiri dari 5 tahapan tadi. Ada konsumennya atau sasarannya, itu siapa tadi? Konsumennya itu para perempuan. Produknya tadi apa? Kecantikan.
4 metode tersebut, yakni yang ke-1 analisis SWOT, yang kedua analisis 5W tambah 1H, yang ketiga bisnis plan, dan yang keempat studi kelayakan usaha. 4 metode tersebut dapat disesuaikan dengan jenis dan bentuk usaha yang dilakukan. Ya, terima kasih. Nah, sesuai tadi kesimpulan dari Nurul bahwa kita hari ini sudah mempelajari 4 metode untuk menganalisis usaha ya. Ada analisis SWOT, ada 5W1H, ada bisnis plan, ada kelayakan usaha. Semua 4 metode tersebut bisa digunakan untuk menganalisis sebuah usaha, disesuaikan lagi dengan produknya apa dan bentuk usahanya seperti apa ya. Nah, untuk refleksi hari ini ya, semoga dengan kalian bisa menganalisis salah satu usaha dari bisnis kecantikan ya, kalian bisa menganalisis peluang usaha lebih besar lagi, terutama kalian lebih bisa meningkatkan motivasi untuk bisa berwirausaha. Kenapa? Karena wirausaha itu adalah usaha yang fleksibel. Terus kalian tuh bisa menjadi bosnya, kan? Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan materi mengenai haki ya, hak intelektual kekayaan haki, mengenai haki ya. Jadi sebelum ibu minggu depan masuk, kalian pelajari dulu, baca dulu mengenai haki di rumah ya, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian. Nah, sebelum ditutup, tadi kan di awal ada pretest. Nah, di akhir juga ada post test. Nah, ibu sudah kirimkan linknya lagi ke grup WA kalian. Silahkan kalian buka handphonenya, kerjakan, waktunya 5 menit. Oke, silahkan mengerjakan. Jadi ini fungsinya untuk melihat kemampuan kalian dari awal sampai akhir ya, maka ada peningkatan. Soalnya masih sama seperti yang tadi pretest ya. Kalau tadi pretest kan sebelum belajar, sekarang sudah belajar. Terima kasih.
dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mata pelajaran hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan ada tambahannya. Kalau ada salah-salah kata, Ibu minta maaf. Ibu tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.